Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Diah Leli Nurdianti, tercatat sebagai mahasiswa LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor NIM 2398013566, nomor peserta PPG 201502586212, akan menyampaikan praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Yati. Oke, semoga yang tidak masuk kalau sakit berarti diberikan kesembuhan ya. Dan kali ini sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Mohon dipimpin berdoa ketua kelasnya. Ya belas doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ngantuk? Boten. Masih tetap semangat walaupun jamnya jam sih. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan berdiri dipimpin dirijennya Mbak Nia. Teman-teman dimohon berdiri. Biar tetap semangat, berdiri semua. Ya. Baik. Hiduplah Indonesia Raya tujuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih Mbak Nia sudah memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita mengingat pembelajaran yang kemarin ya, minggu kemarin. Pembelajaran kita sudah mempelajari apa? Perkembangan kerajaan Hindu Buddha. Ya, benar. Perkembangan kerajaan Hindu Buddha. Setelah kita kemarin mempelajari perkembangan kerajaan Hindu Buddha, sekarang kita akan mempelajari kerajaan Islam di Nusantara. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini ya, kita dapat menganalisis ya berbagai teori masuknya agama Islam di Nusantara. Yang kedua, menganalisis informasi tentang
proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat masa kini dengan baik. Ya, tujuan pembelajaran kita yang ketiga nanti melalui project based learning ya atau pembuatan infografis ya, kita dapat menuangkan hasil analisis ya dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam. Ya. Untuk lebih lanjut kita masuk ke materi. Agama Islam. Bagi yang belum nonton, silakan cek link yang ada di kanan atas video ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas guys. Untuk memulai proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia guys. Ada beberapa teori kalian simak baik-baik. Teori Mekah dan teori Persia. Teori Mujarab. Teori ini didukung oleh Snow Corbusier, William Sartre, Bernard Fleck, dan J. Pitnapel. Menurut teori Mujarab, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Mujarab. Mujarab itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini guys. Pertama, bertulisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samagrawasa yang meninggal tahun 1297. Bertulisan Sultan bercorak Gujarat India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perak pada tahun 1232 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan Joseph Manel. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 474 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menjaga teori Mujarab, menurut teori Mekah, sultan-sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Mujarab menganut mazhab Hanafi. Lalu kalian belum tahu apa itu mazhab? Mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku. Misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jaidin Iraq dan Umar Ahmed Hussein ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Karena ahli sejarah sering menyebutkan kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut atau tabi. Upacara tabut diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk wafatnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara tabut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia.
Pendidikan, oke. Pendidikan, betul. 3, sifat pemerintahan. 4, ada yang tahu? Tasawuf, oke, pinter. 5, yang belum? Pernikahan, betul. 6, siapa? 6. Ayo, masih ada ini. Perdagangan sudah, pendidikan sudah, pemerintahan sudah, ya. Terus pernikahan, tasawuf, dakwah. Ada nggak dakwah? Ada. Jadi dari keenam tadi adalah media saluran Islam yang ada di Nusantara. Nah, nanti saya akan memberikan proyek kepada kalian untuk dibuat, yaitu proyek infografis. Ya. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Saya bagi LKPD dulu ya. Kelompoknya pembagian kelompok 1, kelompok 2 itu nanti membahas tentang teori penyebaran Islam. Yang kedua nanti kalian membahas perkembangan ya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kelompok 5 dan 6 nanti membahas tentang apa? Masa kehidupan Islam. Jadi masa kehidupan masyarakat pada masa Islam itu apa saja? Kalian nanti bisa dituangkan di LKPD yang sudah saya berikan. Oke. Dilihat, disimak baik-baik LKPD-nya. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Ya. Untuk pembuatannya kita sepakati berapa menit? 30 menit ya. Untuk pembuatan proyek itu 25 menit. Maaf, 20 menit. Nanti untuk presentasinya 15 menit. Oke, untuk jadwalnya sudah. Jadi sanggup ya? Silakan kalian buat, nanti hasilnya akan dipaparkan di depan. Ya, nanti di depan kita kirimkan ke WA grup saya. Silakan untuk proyeknya. Ada yang mau tanya terkait proyek? Tidak? Oke, yuk silakan dibuat. Jangan lupa untuk pembuatan proyek ya, kalian satu ya. Jadi yang dinilai ada kreativitas kalian, diberikan ornamen ya, ataupun nanti semua yang sudah ada sesuai temanya nanti kalian masukkan dalam infografisnya ya. Untuk pencarian informasi boleh menggunakan handphone kalian masing-masing. Paham ya? Silakan dikerjakan.
kolaborasi kerjasama dalam membuat proyek, ya. Tidak boleh individual, harus saling kerjasama. Gimana? Sudah semua? Kalau sudah, persiapkan presentasi atau hasil karya kalian. Boleh dikirim ke setiap kelompok, kirim ke grup WA saya. Nomor 2 ya, nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis kami tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Terdapat 4 teori yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah teori Fujairah. Teori Fujairah adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara melalui pedagang yang berasal dari Fujairah. Fujairah sendiri adalah salah satu wilayah yang terletak di India bagian barat. Yang kedua adalah teori Arab masuknya agama dan ajaran Islam ke Indonesia dapat kita temukan dalam berbagai bentuk kajian penelitian serta teori salah satunya adalah teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam membahas mengenai agama Islam yang masuk ke Indonesia secara langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ketiga adalah teori Persia. Maksudnya Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia yang dicetuskan oleh Husain Jajadiningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia hingga Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang dari Cina pada masa dinasti Tang pada 618 sampai 905 Masehi. Sekian penjelasan dari kami. Adalah pertanyaan. Dibuka 2 pertanyaan untuk kelompok lain menanggapi kelompok 2. Ya, berdiri dulu. Ya, pertanyaan kamu di mana letak wilayah Gujarat? Izin menjawab. Wilayah Gujarat terletak di India bagian barat. Letaknya juga dekat dengan Laut Arab. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Siapa yang mencetuskan teori Persia? Izin menjawab. Husain Jajadiningrat. Ya, dari tadi kita pembelajaran teori sudah dijawab oleh kelompok 2, ya. Untuk melengkapinya, silakan kalian nanti bisa dilihat di layar hasil kerja teman kalian kelompok 2,
Ya, teorinya ada teori Gujarat, Arab, dan Persia. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tentang teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fira Apriliani. Nama saya Rizka Melia. Saya juga Rizka. Saya Muhammad Terus Putra Dinata. Teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama Navel dan didukung oleh Christian Snodgrass. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa Islam berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka saat itu. Teori ini diyakini oleh karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuannya makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297. Makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat serta tulisan Marco Polo. Yang kedua yaitu teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hussein Diningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang memarak saat ini adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dari tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Yang ketiga, teori Mekah. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Gani Hamuka dan Van Der. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Samudra Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain teori Arab adalah digunakannya gelar al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Yang keempat adalah teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindia, etnis Tiongkok telah bergaul dengan Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam berdiri di Cina pada masa dinasti Tang. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, pada masa dinasti Tang di daerah kota Jiangsu dan Guangzhou dan pesisir Cina di bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Dibuka pertanyaan, ayo. Untuk kelompok lain. Teori manakah yang paling kuat dari beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara? Bisa menjawab. Jawabannya adalah teori Arab karena dianggap teori paling kuat dalam proses penyebarannya. Ada yang lain? Menanggapi? Iya. Mengapa teori Persia dianggap lemah tentang penyebarannya? Terima kasih. Izin menjawab, karena teori
kecil bukanlah wilayah pusat agama Islam dikarenakan jumlah pedagang tidak seberapa. Itu menurut kelompok 2. Jadi antara kelebihan dan kekurangannya ya nanti kalian bisa mencari lagi sumbernya ya di mana? Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sultan Bacol, Kesultanan Tanah Hidro pada tahun 1470 sampai 1682. Dan yang berikutnya adalah dari wilayah Sulawesi. Wilayah Sulawesi, perdagangan sangat berpengaruh mengenai penyebaran di daerah Sulawesi yang mulai masuk pada abad ke-15 Masehi, dan kerajaan-kerajaan yang berpengaruh mengenai penyebaran ini adalah 1. Kerajaan Banda, 2. Kerajaan Goa, 3. Kerajaan Wajo, dan 4. Kerajaan Palu. Selanjutnya yaitu Sumatera. Kepulauan Sumatera menjadi pusat penyebaran Islam. Islam masuk di Sumatera abad ke-7. Antaranya beberapa perkembangan kerajaan Islam. Kerajaan Perlak berkuasa pada masa 840 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai berkuasa pada masa 1267 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada masa 1496. Kerajaan Siak atau Riau 1723 Masehi. Kerajaan Palembang abad ke-17 hingga 19. Baik, terima kasih. Sekian sesi penjelasan. Untuk sesi berikutnya kami buka sesi tanya jawab dari kelompok lain. Silakan. Ya, ini Mbak. Islam masuk ke Sumatera melalui jalur apa? Saya menjawab mas. Lewat jalur perdagangan yang disesuaikan oleh para pedagang Islam. Oke, terusnya lagi. Oke, terusnya. Apakah penyebaran di Jawa disebabkan oleh para wali? Izin menjawab. Sebagian besar memang disebabkan oleh para wali, namun juga ada penyebaran dari para pendagang. Baik, apakah membantu? Ya, ada lagi? Silakan, ada apa-apa? Sudah? Dari kelompok kasih kesempatan untuk kelompok berapa? 4. Ya, silakan. Mbak. Saya izin bertanya, bagaimanakah pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat pada masa pemerintahan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pengaruh Islam pada pemerintahan. Islam sangat berpengaruh, dimana kita tahu penyebaran Islam sangat mempengaruhi pemerintahan di kerajaan-kerajaan, mulai dari alur corak kerajaan, alur pemerintahannya, sistem politik, dan apa yang dianut oleh warga-warga di kerajaan karena mengikuti dari raja itu sendiri. Terima kasih. Saya menambah dari raja ke Kesultanan. Jadi sudah. Jadi dari kerajaan ya, kelas pemerintahan ya, membantu kelompok berapa? 3. Ya, tadi pertanyaannya, apakah ada pengaruhnya dalam bidang pemerintahan? Saya tambahkan ada. Ya, pemerintahan ada, itu yang dikatakan kelompok 3. Jadi dalam bidang pemerintahan itu yang tadinya yang kemarin kita bahas ya Hindu Buddha ya. Hindu Buddha itu ada kerajaan sebenarnya. Kalau di Islam sekarang kalau sama masuk, kerajaan itu hilang berganti kesultanan. Jadi sekarang raja ini masuk kesultanan. Bisa atau tim menambah lagi? Tidak. Baik, sebelumnya cukup. Kami dari kelompok 3 izin menutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah menunjukkan hasil karya kalian atau memaparkan proyek kalian. Untuk sekarang hasilnya atau evaluasi pembelajaran kali ini, silakan dibuka LKPD-nya. Ada barcode di situ, ya. Silakan masuk untuk evaluasi di mana kalian bagaimana tingkat ketercapaian pembelajaran kali ini. Waktunya 10 menit untuk evaluasi ya hari ini. Silakan. Di LKPD ada barcode-nya.
Disimak baik-baik, dikerjakan. Sudah? Masuk ke aplikasi quiz ya, namanya Wordwall. Silakan kalian untuk masuk ke quiz tersebut untuk melihat bagaimana pencapaian pembelajaran kali ini. Dapat berapa, Mas? Skor ini 1? Iya, lagi. Betul semua berarti ya? Alhamdulillah. Terima kasih Mas Gusri. Yang lain? Betul semua? Betul Pak? Bisa? Setelah kalian tadi sudah mengajarkan quiz di Wordwall ya, kalian sudah mempelajari penyebaran Islam. Kesimpulan kali ini pembelajaran kita apa? Dapat mengetahui pengaruh penyebaran Islam di Iya. Nusantara. Dapat mengetahui penyebaran Islam atau kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang kedua, mengetahui apa lagi? Teori masuknya Islam. Teori masuknya Islam. Terus ada lagi akulturasi budaya. Jadi pengaruh Islam itu nantinya ya dengan adanya semua budayanya, sosial semua itu masuknya ke akulturasi budaya atau percampuran yang kemarin ada Hindu-Buddha sekarang masuk Islam. Itu sangat kental sekali. Contohnya yang kalian lihat di mana? Menara Kudus buat akulturasi seni bangunan. Jadi untuk kali ini kalian harus bisa saling menghormati walaupun berbeda-beda suku, bangsa, agama, kita menjadi kesatuan Indonesia. Untuk refleksinya, apakah kalian senang dengan pembelajaran kita kali ini? Adanya quiz ya tadi yang sudah kalian paparkan tadi, apa namanya? Sudah kalian kerjakan tadi, terus presentasi proyek yang kalian buat. Ya. Kira-kira senang atau bingung atau Nah, sedikit bingung. senang? Oke. Terima kasih untuk kali ini ya, sampai jumpa minggu depan di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.